Assalamualaikum, gua mau nanya sama teman-teman semuanya perihal peraturan pencairan JHT tenaga kerjaan saat ini, setuju apa enggak sih? Gua jujur sangat kurang setuju, gua lebih setuju dengan peraturan awal sebelumnya. Kalau sekarang malah lebih-lebih kayak memberatkan ke kita sendiri gak sih? Coba teman-teman yang sebelumnya sudah merasakan hal yang sama seperti ini, bagaimana tanggapan dari teman-teman? Padahal mau ambil uang kita sendiri ya. Bener kan? Kita pengen komplain juga percuma, bagaikan titik kecil yang berada di selembar kertas gambar A3. Dan gua pun akhirnya penasaran nih, kira-kira apa gua doang yang merasakan keberatan dengan peraturan pencairan JHT saat ini. Gua cek deh tuh Instagram BPJS Tenaga-Kerjaan. Dan ternyata banyak curhatan kekesalan dari yang lain di komentarnya perihal hal ini. Dan gua lihat admin media BPJS sudah cukup bersikap sangat baik. Apapun komentar dari teman-teman selalu ditanggapi dengan adminnya dengan cepat. Terima kasih sebelumnya untuk admin media BPJS atas kerjanya. Ya, walaupun ujung-ujungnya kita tetap aja harus merasakan dari dramanya proses pencairan JHT itu. Jadi gini teman-teman, ini gua sedikit cerita apa yang gua alami aja ya. Enggak ada yang dikurangin, gua tambahin. Tepatnya hari ini Rabu 3 April gua pergi ke kantor BPJS Tenaga-Kerjaan dengan membawa perlengkapan lengkap yang mana sebelumnya gua pernah juga ngelakuin hal ini. Jadi gua tahu apa aja perlengkapan dokumen yang harus bawa, ya kayak KTP, NPWP, kartu keluarga, kartu BPJS, paklaring sama buku tabungan. Dan ternyata setelah sampai sana untuk pencairan JHT itu sudah lewat online teman-teman. Sudah enggak offline lagi terkecuali untuk lansia umur 55-56 kalau enggak salah tadi Bapak Security bilang. Okelah, gak masalah, gak apa-apa, lebih efisien juga kan untuk kedepannya. Next kita enggak perlu lagi dateng ke kantor BPJS lagi. Kan males juga ya pagi-pagi kita harus bangun, belum lagi lo harus antri di masa-masa indah pengangguran ini, hahaha. Gua coba dah tuh online tadi, Bapak securitnya bilang kita bisa pakai aplikasi JMO, bisa juga dari browser Lapak Asik, itu link resmi dari BPJS Tenaga-Kerjaan. Di situ ya biasalah ya, sama kayak kita offline disuruh lampirkan berkas-berkas yang sebelumnya udah gua sebutin tadi. Nah dari sini nih gua udah mulai kaget, ternyata setelah kita ikutin proses itu kita masih disuruh lagi untuk mengikuti proses berikutnya, yaitu proses wawancara secara online. Mau tahu gak teman-teman masalahnya di mana? Dari hasil proses kita isi link lalu ke tahap proses wawancara online itu kita harus menunggu waktu kurang lebih 2 bulan. Oke, coba nih teman-teman hitung sendiri. Gua isi link itu di tanggal 3 April 2024. Terus gua disuruh ikut proses wawancara online itu di tanggal 29 Mei 2024. Hahaha, berapa lama kira-kira itu teman-teman kita harus nunggunya? Gua belum tahu juga nih setelah dari proses wawancara itu apa masih ada proses lagi untuk kita harus menunggu, hahaha. Beda banget kan sama peraturan sebelumnya. Di saat offline, kita dateng bawa berkas lengkap, duit kita langsung cair, cuma nunggu waktu paling lama 3 hari kerja. Halo Bapak Ibu, kita ini abis baru dapat musibah loh Bapak Ibu. Kita putus kerja, dan sekarang kita nganggur, enggak ada lagi gajian tiap bulan. Cari kerja sekarang kan juga susah, enggak langsung bisa dapat masuk terus kerja. Gua kaget ya kan, lah kok sekarang begini. Gua langsung kepikiran terus, yang mau tanggung jawab menafkahi orang tua keluarga di rumah siapa untuk biaya hidup sehari-hari dan bulan berikutnya? Kok jadi sulit banget, jadi terbebani kalau kayak gini, memakan waktu yang cukup begitu lama untuk ambil duit kita sendiri kalau mau dibilang ya kan. Gua resign di bulan Februari 2024. Biasakan untuk nunggu status of BPJS Ketenagakerjaan itu kan sebulan, makanya gua datang ke kantor BPJS hari ini bulan Maret 2024. Okelah, masih aman untuk keluarga rumah dari gajian terakhir untuk menafkahi keluarga 1 bulan itu. Gua pikirkan kayak sebelumnya, 3 hari kerja udah cair, ternyata begitu. Dari proses nunggu status of aja kita udah 1 bulan ditambah 2 bulan proses wawancara. Belum lagi setelah proses wawancara untuk mencairkan uang kitanya, apa harus nunggu lagi setelah 3 bulan? Dari awal kita tunggu status of data kepegawaian di link Jungo sampai ke proses wawancara saja sudah memakan waktu 3 bulan. Hayolah Pak, Bu. Jangan semakin kesini malah semakin memberatkan rakyatnya sendiri, seharusnya perkembangan. Contohnya, sebelumnya 3 hari kerja cair, seharusnya sekarang cuma 1 hari kerja cair. Bukan malah begini. Saya anak pertama dari 2 saudara, adik saya belum bekerja, ayah saya sudah tidak bekerja. Bertahun-tahun saya bekerja, sulit bagi saya untuk bisa punya tabungan. Bapak Ibu yang terhormat, apa sebelumnya sudah memfikirkan hal tersebut dari sebelumnya?
Ini baru saya loh Bapak Ibu, belum dari teman-teman yang lainnya yang sangat-sangat mengharapkan uang itu demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Jujur bagi saya ini malah sangat-sangat memberatkan untuk saya, rakyat dilarang pinjol. Sekarang kalau bukan dari pinjol mau siapa lagi yang mau menanggung semua kebutuhan keluarga di rumah selama menunggu proses pencairan uang kami sendiri tersebut. Padahal saya berharap banyak dari uang itu untuk kebutuhan keluarga pada saat menjelang Lebaran Ramadan di bulan suci ini. Semoga Bapak Ibu secepatnya mendapatkan pesanku ini. Dan dimohon untuk Bapak dan Ibu secepatnya membenahi aturan ini, jangan biarkan penderitaan seperti ini semakin banyak yang merasakan. Jika memang tetap diberlakukan seperti ini alangkah baiknya untuk kedepannya teman-teman setidaknya mau tidak mau harus memiliki sedikit tabungan pribadi sendiri selama menunggu proses pencairan dana JHT tersebut. Agar tidak merasakan hal yang sama seperti saya. Dan akhirnya saya pun sudah nganggur punya hutang pinjaman online pula demi menutupi kebutuhan keluarga selama proses pencairan dana JHT tersebut, sulit bagi saya untuk bisa membayar cicilan pinjaman online di bulan pertama di saat kondisi seperti ini dan saya pun sudah tidak memikirkannya. Karena saya baru bisa membayarnya setelah 2 bulan berikutnya setelah pencairan dana JHT itu. Sekian dari kisah pilu yang saya rasakan tanpa mengurangi rasa hormat saya yang terhormat Bapak Presiden dan para Bapak Ibu Menteri setempat saya ucapkan terima kasih.